sama Fitret dan sama saya lagi gitu kan. Iya Ini toh. apa mungkin dari perkenalan singkat si Rahel gitu ya, yang saya tangkap mungkin si Rahel sebagai backgroundnya lebih cenderung ke trader gitu ya dia. Iya, eh, sebenarnya aku itu kalau untuk trading memang lebih ke swing kok, karena kan memang aku itu memang mengandalkan teknikal, cuma memang sambil dilihat-lihat harga wajar. Nah, aku seringnya tuh kayak gitu, nyari harga apa, saham-saham yang sehat dengan fundamental baik. Lalu aku ngitung tuh harga wajarnya berapa, nanti masuknya pakai teknikal, nanti jualannya sambil lihat-lihat juga teknikalnya sama harga wajarnya udah kira-kira udah kemahalan apa enggak, kayak gitu. Wah, setuju nih. Jadi walaupun saya tadi fundamental analis gitu ya, saya emang trading juga, tapi lebih ke swing gitu Iya, kan. iya, Jadi memang iya. saham-sahamnya itu terukur resikonya. Iya. Ketika mungkin kesibukan atau apa. Mm. Apalagi sekarang kan kalau ARB itu kan udah simetris kan, kok Simetris. takut Iya. takut juga kan kalau seandainya sampai di bawah ARB ya lumayan kok. Ya apalagi Gitu. udah seminggu lebih ya Cia, dari 4 Iya, September kan balik iya. ke Mm-mm. simetris gitu. Yang mungkin kita ngerasain terakhir kali simetris itu 3 tahun yang lalu di Maret 2020 itu, Iya, pas itu. market setelahnya bleeding gitu kan. Karena Itu karena aku tuh percayanya gini kok, kenapa aku ngambil yang saham-saham fundamental baik itu, karena pada waktu kalau kalau fundamental itu kan misalkan dia resikonya tuh cuma dua, resiko dari apa namanya, performance perusahaan sama resiko dari IHSG kan. Tapi kalau seandainya memang dia itu saham yang bagus, pada waktu dia turun orang pasti rebutan, nggak akan dibiarin ngaplo gitu kan, enggak. Tapi kalau saham-saham yang nggak jelas ya turun aja, nggak akan ada yang mau mungutin kan. betul betul betul, malah Gitu. biasanya karena ada istilahnya kapitalisasi gitu ya, atau efek atau Ya, dampak ke bobot ke HSG gitu kan. ya. Tapi ada aja orang yang bilang saham fundamental bagus, tetap aja kok merah-merah aja. Ya kalau IHSG-nya merah ya mau nggak mau dia akan kebawa juga merah kan gitu. Tapi selama dia perusahaannya baik-baik aja, aku rasa juga kalau dia turun pun akan rebutan orang mau ngambil gitu. Betul betul, setuju setuju karena sebenarnya kalau kita stock barrier ya, kalau kita lihat misalnya yang Cici sebutin lebih ke nilai wajar gitu kan. Iya, Itu kan mungkin tapi memang menurut saya aku masuknya pakai teknikal. betul, setuju setuju. Mungkin tuh stok stok horizonnya nggak melenceng, mungkin lebih dari IDX 100 lah kalau yang saya Ya, gambarin dari profilnya si Rahel ini. gitu kok. Jadi Nah, balik ke top ini, jika kan bicara tentang September Effect gitu ya, secara historis dari data gitu, entah dari investing atau trading itu yang saya temukan gitu ya, dari tahun 2022, 21, 20, 19 itu di bulan September 3 banding 1-nya itu ditutup mengalami pelemahan gitu kan. ya, Yang menguat hanya saat krisis di September itu kan, asumsinya setelah reformation terbentuk setelah Maret itu kan, hampir ya. ke 3 ribuan itu langsung dia rally di jauh September hanya itu. Nah, mungkin kita bahas apakah bulan ini juga akan seperti itu, karena yang running ini kan sudah mulai ada pelemahan ya selama September, Ya. minus 0,26% selama September ini. Kalau untuk IHSG memang aku lihat ada potensi dia pelemahan kok. Cuma mungkin terdalamnya itu sampai di 6.682. Cuma nanti kayak apa namanya ya? Nanti dia kayak nyampe di 6.800 terus ada kenaikan, abis itu dia turun lagi. Tapi mungkin pelemahannya maksimal cuma sampai 6.682. 6.682. Oke, untuk Ya. mungkin time frame-nya gitu. Kira-kira akan ke hit di September ini atau malah di akhir tahun ini? Kalau view dari si Rahel nih.
Mungkin sampai di September aja sih kok. September aja ya. Setuju karena mungkin ini juga secara technical dasar pattern mungkin yang saya lihat potensi juga dia membuat rising wedge atau iya betul rising wedge sih, sehingga mungkin kelemahannya juga penguatannya sudah terbatas, kemudian ada koreksi sehat terlebih dahulu. Iya. Iya benar. Cuma ya koreksinya nggak terus turun tuh enggak. Nanti ada kayak apa namanya kayak ada kenaikan nanti pas dia sampai di 6.800 kemungkinan dia naik dulu, habis itu turun pelan-pelan lagi sampai mudah-mudahan cuma berhenti sampai di 6.682 itu kok. Itu kalau menurut apa gambar yang aku buat ya. Itu kan kayak sama. potensi kalau belum kejadian kan potensi sebutannya gitu. Betul. Atau mungkin kita nyebutnya roadmap gitu ya, roadmap KSG gitu. Iya benar. Sama saya juga mungkin potensial turunnya minimal ke 6.700-an gitu kan, mungkin bisa ke 6.682 tadi. Iya. Untuk terus kalau dari apa namanya dari infonya juga saham-saham yang bobotnya besar di IHSG memang belum muncul sih kok di infonya. Jadi sekarang ini yang ada info itu yang di second liner sama infrastruktur itu ada info. Tapi kalau kayak big banks cuma di BCA doang, yang nggak ada. Bukan nggak ada, maksudnya tipis-tipis gitu kok. Tipis. Paling mungkin yang BUMN BBNI ya yang mungkin mau stock split kan. Iya. Market juga ingin terlikuiditas di situ gitu kan. BCA masih secara volume terjaga gitu ya. Nah mungkin kalau IHSG setelah September atau mungkin berarti Q4 gitu ya. Rahel melihat sendiri apakah tetap bullish untuk akhir tahun ini? Tetap, aku masih optimis dia bullish sampai akhir tahun ini sih kok. Setuju, karena mungkin menurut data fundamental juga inland gitu ya, karena kan mungkin yang sekarang disebutkan hanya datang dari faktor eksternal. Karena kan inflasi kita 4 bulan terakhir udah masuk di range PI 2-4%, kemudian PMI manufacturing juga kemarin tertinggi juga di bulan Juli Agustus tahun ini. Kemudian yang paling menurut saya masih dalam tanda maksudnya dalam apa ya notice gitu ya, itu kan mungkin berasal dari US dan Eropa yang inflasinya masih di atas target bank sentral 2% kan, cuman memang sudah mau landai. Secara internal atau secara makro kita seharusnya no worry lah gitu ya. Iya. Tapi memang kalau seandainya apa namanya kalau diomong secara chart memang kan IHSG ini sekarang memang ada di resisten kemarin kan kok. Jadi ya gimana? Memang kalau seandainya dia nggak bisa tembus resisten pasti akan turun gitu kan kalau diomong soal teknikalnya gitu. Betul sih, nah ini IHSG itu saya juga mengamati ini cukup unik ya, dari Januari awal tahun hingga saat ini tuh dia masih sideways besar kalau kita tarik kan. Iya betul, sideways besar ya. 6.500 sampai 6.900 di situ-situ terus. Situ-situ aja. Tapi mudah-mudahan nanti turunnya nggak jauh-jauh amat ya itu apa namanya harapan aku sih dia maksimal di 6.682 80 lah. Bisa karena ini kalau nggak salah hitung ya di area resisten ini udah ke-3 atau ke-4 kali ya, hingga kan kemarin break nih ternyata belum jadi lagi gitu kan. Cuman gitu. Cek doang. Terus ada yang bilang ada yang bilang transaksi sepi, dibilang sepi juga enggak sih kok, cuma memang ya second linernya yang lagi ada info gitu, yang apa namanya big banks dan LQ45 memang lagi sunyi senyap gitu datanya. Betul setuju. Jadi emang ada istilahnya ada struggle tersendiri lah untuk periode saat ini ya, untuk kita stroke owning saham gitu kan. Iya. Berarti kalau dari view atau roadmapnya si Rahel September ada koreksi sehat ke 6.682, kemudian akhir tahun masih view bullish, berarti bisa dibilang ini waktu yang tepat untuk entry gitu sih.
mungkin Sobat Fitra juga nunggu gitu kan waktu yang Iya. tepat. Lah kalau aku sih kok, kalau aku itu pada waktu IHSG itu lagi koreksi, itu tuh aku nyiapin kayak apa ya, nyiapin gambar-gambar untuk saham-saham yang maksudnya tuh yang LQ45 yang memang kira-kira akan baik gitu. Jadi nanti pada waktu harga itu tersentuh atau IHSG-nya itu rebound, kan dia duluan yang bangkit duluan kan, kalau sahamnya itu punya bobot beta besar di IHSG gitu. Makanya mulai deh aku gambar-gambar kayak Big Bang, terus kayak apa itu namanya ya, yang mobil itu apa kok, ASI. Nah itu aku mulai gambar-gambar kayak gitu, karena kan dia koreksinya udah lumayan tuh, tapi kan IHSG-nya masih belum sampai kan. Nah jadi aku menggambar asumsi aku bahwa ASI ini akan sampai di sini, BCA sampai di sini, BRI sampai di sini gitu. Jadi begitu sampai langsung aku kan beli gitu, nggak pakai bingung beli yang mana begitu rally baru beli ya, capek. Berarti pas mungkin kondisi kayak gini tuh Kirahel udah istilahnya nyiapin watchlist secara teknikal, secara plannya gimana. Ketika itu dikasih lah diskonnya jika Iya benar. Nanti kalau aku maksudnya tuh kalau aku nggak pelit gitu, aku share di IG story-ku gambar aku. Gitu. Di IG pribadi berarti ya, bukan yang di wisata sahamnya berarti ya. Wisata saham ya. Aku sering ngasih tebak-tebakan gitu sama follower aku, tapi aku nggak pernah nyebut namanya, karena pernah aku menyebut nama terus follower aku pakai margin, kan kalau nggak naik apa nggak aku disumpahin orang. Bikin bantet itu Ci kalau pakai margin sih. Iya, tahu-tahu dia bilang gini, makasih ya Ci, lumayan dapat 5% pakai margin. Untung naik kok, kalau nggak naik gimana coba? Apa aku nggak disumpahin orang? Ya berarti jangan lupa untuk follow Instagram kita gitu ya, Cianta. Fitra Television atau wisata saham gitu kan, banyak info-info menarik atau cat-cat menarik, teka-teki cuan lah gitu jatuhnya berarti. Sering aku ngasih itu tebak-tebakan saham, seru pokoknya sih kok. Aku sih seneng kayak gitu ya, maksudnya ya kalau lagi nggak pelit. betul karena kalau misal bicara porsi gitu ya, karena kan di indeks ada kapitalisasi pasar atau size gitu kan. Ya. Mungkin kalau yang size-nya cuma middle ya kita sharing yang masuk rame-rame gede ya anjlok pasti. Iya. Dikandangin kita. Makanya tapi kalau kayak waktu itu aku pernah nyebut apa gitu ya, pakai biarpun dia nggak sahamnya itu lumayan rame, tetap aja kayak ada masa tunggunya kok kalau aku nyebut merek gitu, nama emitennya gitu. Tapi kalau saya cuma tebak-tebakan ya jalan aja gitu. Ini berarti Kirahel ya, mungkin tipenya ke swing gitu ya, swing trader ya, betul ya? Ke swing, karena target aku per pattern gitu. Oke, per pattern yang dia bentuk gitu kan. Ya. Berarti ini mungkin banyak incaran nih di bulan September atau September Impact nih, kasih koreksi. Makanya digambar gitu kok. Jadi yang pokoknya yang saham-saham bagus ya Big Bang sudah pasti kan. Nanti kalau seandainya IHSG-nya running ya dia duluan yang bangun kan gitu. Kalau boleh tahu nih porsi misal maksimal saham itu ada nggak mungkin untuk minimal risikonya gitu? Gimana kok? Misal di Porto tuh Cici ada misal standar nggak maksimal saham yang aku keep nih berapa, atau mungkin maksimal 3 atau 5 atau? Aku 5 maksimal. Oke. Itu lebih enak gitu ya, karena kalau lebih dari 5 mungkin secara psikologis di order book lu running trade rame banget nanti, karena gini kok, kalau seandainya mencar nanti cuannya juga nggak maksimal gitu ya kan, kalau kebanyakan saham yang dibeli gitu. bobotnya
Iya, nggak kerasa ya sih ya ya, kalau nggak kerasa. bagi kamu. Karena kebanyakan. Yang iya yang ada malah kadang capek juga, saham banyak, Iya, yang naik cuman berapa, iya. size-nya yang naik cuma kecil gitu kan, jadi Mm-mm. kurang berasa gitu. Nah, mungkin kalau dari Cirahel nih, selain Big Bang yang mungkin koreksi ya, dikasih koreksi September itu, sektor-sektor apa sih mungkin menarik kita koleksi di September ini sih? Kalau tunggu ya. Sektornya ya, kok. Iya, sektor boleh. Sektor bentar. Kalau aku tapi memang kalau apa namanya? Aku tuh lagi mantau properti untuk properti, Properti tapi ya, properti sama transportasi udah lewat ding. proper. Iya properti sih kok. Properti infra juga udah jalan kan ya. Infra, iya, properti. Nah kalau properti ini kan eh, harusnya turun dikit lagi, habis itu selesai koreksinya. Mudah-mudahan sih ya nggak lama lagi lah. Iya, bisa. Owon juga mungkin udah hire koreksi di area support di sini, Owon. Ya support ke properti kan 721 ya, itu dikit lagi. Iya, betul. Betul, betul. Mungkin properti juga, apa namanya, katalisnya nanti di akhir tahun, kalau suku bunga udah landai, nanti harusnya running itu sih. Iya. Karena Terus inflasi yang normal. yang aku dengar apa namanya ya, kayak yang apa, ibu kota baru ya, ibu kota baru IKN, ya, betul, IKN betul, IKN. itu. Nah katanya kalau IKN itu yang banyak lahan di sana tuh punyanya BSDE. Nah itu yang aku gambar. Pak BSDE juga menarik kemarin nih 2 hari lalu. DE. Itu Setuju. nanti tinggal apa namanya, turun dikit aja lagi udah bagus dia tuh. Iya, menarik untuk risk reward-nya mulai. Maksudnya mungkin ini kalau masuk tuh misal pas ini nih disupport langsung metode lamsam gede, Oh spread gitu kan, enggak, atau mungkin masih cicil ya? masih cicil. Jadi gini, Oh, kalau seandainya aku beli nih, misalkan di mm, supportnya aku beli, nanti kalau ada apa inducement yang ketembus, itu aku nambah beli lagi gitu. Jadi aku oh lebih iya, lebih averaging up daripada averaging down. Kalau averaging down kan artinya aku ada salah kan. betul, 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 betul. Untuk selain itu kan juga meminimalisir risiko juga kan. Iya, Siapa tahu ini ya kalau pas bener gitu kan. iya. Kalau misal pas salah, size-nya udah terlanjur gede, Gede, iya. Mau cut loss oh, juga pasti agak-agak enak gitu kan. sayang gitu. Kadang kan, walaupun sebenarnya itu sebagai trader penyakit ya dia, karena kan misal tahu salah ya Iya. harus nyakat. Tapi aku ini sih kok maksudnya tuh misalkan udah di support gitu ya. Dan dia bukan saham, maksudnya tuh saham umum ya, bukan saham yang fundamental ya. Ya kalau seandainya demand atau supportnya ketembus ya udah, aku harus mau lepas gitu. Betul, 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 betul. Selain selain ini mungkin kita kan September effect banyak sistem mungkin kita karena kita view-nya sama sih mungkin Agustus sorry September ada koreksi akhir tahun bakal running lagi gitu ya mungkin telat-telatnya sih awal tahun gitu kan running Ya, unitnya iya benar. kita bahas sektor gitu kan
kemarin tuh berapa hari lalu, kemarin atau Senin gitu ya, IDXL tuh 2,51% kesehatan. Oh iya 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 benar kesehatan. Aku juga Iya kan, merhatiin itu ada ya. secara sektor nih, menurut si Rahel ada nggak peluang maksudnya menarik kita terlirik-lirik sektor kesehatan, karena ini kalau saya lihat ya kemarin Senin sore di Senin tuh ada rumah sakit yang manggung. Itu ya Siloam ya Nah, kok. iya sih Loam. Dan hari ini di top 3-nya ada kesehatan juga tuh, cuman dia di sarana kesehatannya Omed gitu. Oh, Matt. Omed, iya, One Med kesehatan juga itu sih. Dia Oh, dia sarana baru ini ya, kesehatannya. baru IPO ya kok. Baru IPO tahun lalu, tapi kemarin pas apa namanya rebalancing indeks 80 dia udah masuk. Jadi kan Oh secara iya. fundamental dia secara screening masuk gitu kan. Hmm. Mungkin beberapa hari Omed volumenya kelihatan mulai ada pergerakan loh. Nah itu Oh dari iya benar. istilahnya dari kepalanya tuh ide Excel, apakah ada story menarik mungkin ya, kalau yang saya lihat setelah pandemik ya keluar ISPA kalau yang di Jakarta gitu kan. Oh iya, iya benar. Tapi kalau kalau itu kalau soal apa masker-maskeran, masker itu bukan ini ya kok ya, bukan yang mark ya. Kan mata sama RK ya. Makanya kemarin juga itu gerak sih kalau nggak salah. Oh, cuman nggak signifikan ya. Cuman Ya. ada gocekan lah. Tapi ini bagus ini Mark. Nanti Apa aku nih? coba. Omok? Mark. Oh, Mark. Mm-mm. Kayaknya tinggal nunggu sentimen juga tuh, ngikutin kesehatan yang lain. Kalau kalau ini kalau Omet ini kalau Omet aku lihat dia ada tunggu ya Pak, aku ngukur dulu ya bentar aja. Apa sih? Ada ini kok ada apa? Ada bearish divergence dia ya. Terus di time frame berapa tuh? Daily dong. Daily. Pakai RSI atau RSI. RSI ya? Oh, Tipis tapi sih memang. iya, Ya, tipis. Cuman tapi kalau Kak, misal besok bisa bertahan di level ini, kayaknya dia breakout trendline yang RSI-nya itu ya. iya betul. Volumenya itu yang bikin tergoda. Bikin deg-degan. Volum dan Volumenya bagus. full candle. Iya. Iya. Harusnya sih kalau Omet masih break itu kan, break resisten 210 juga sama volume. Tapi oke ini kayak oke banget tar ya tunggu. 210 itu tadi apa resisten horizontalnya with volume Tapi kalau aku lihat kan mungkin dia sampai di 226 aja sih kok. oh cuman 226 resisten terdekat ya. Iya. Oke, mungkin saya juga bisa masukin ke watchlist ini, karena nggak tahu kelihatan mulai gerak-gerak lagi tuh. entah ISPA atau mungkin kemarin itu di dampak akhir Juli ada pengesahan RUU Kesehatan jadi UU Kesehatan kan. Iya. Story-nya mungkin itu yang mulai. Nah, kalau sektor energi gimana sih? Kan kita biasanya ke akhir tahun ya, akhir tahun tuh mungkin batu bara demand akan naik lagi gitu kan. Masuk musim dingin di kawasan Eropa. Kalau batu bara tunggu ya kok. Aku tuh cuma batu bara tuh lagi ngeliatin Indi itu loh. Indi. Iya Indi. Kalau yang lain kayak ITMG gitu ya, nggak tahu gimana ya, lah kan susah aku baca chartnya
yang ITMG ini. Tapi kalau Indi ini masih bisa kebaca sama aku, cuma ITMG ini agak-agak nggak ketemu sama aku polanya, pola apa. Gitu. MC. Ah, iya, Iya nih, nggak ketemu sama aku. India menarik ya. Betul. Kemarin yang udah running duluan mungkin sesuai katalis global mungkin sektor oil itu di Elsa, Ya, Elsa, Medco Mercy. karena apa? Oil WTI-nya udah 87, 88 Ya, betul. US dollar per barel gitu kan. Itu mungkin ada demand dari China ya bisa 90 hingga 100 di akhir tahun. Aku ngambil di Elsa, Mercy-nya kok. ngambilnya di apa? Mercy, Medco. Oh, Medco-nya. Average berapa nih? 900? Enggak, kemarin itu aku masuk waktu dia mana nih ya? Mercy. Orang tulis emang untuk Medco. 1275 aku. 1275. Wah, lumayan juga sih. Lumayan kenyang tuh. Elsa kemarin sempat nitip ke pas di 370-an tuh Elsa lanjut lagi ternyata dia kan. Karena oil WTI-nya juga itu saya lihat kapan Elsa penunjang kan kok? Elsa iya, penunjang kan? betul. Oil WTI-nya kapan handle dulu masih oke juga. Iya. Itu mungkin sektor teknologi komoditi lainnya mungkin kalau manggung gitu ya. Kalau mungkin sektor retail sih, consumer retail gitu, ada yang naik. Kalau mungkin yang baru hangat HP ini mau listing apa tuh? iPhone 5, iPhone 15 kan ya? era Jaya. Cuma era ini tuh ada apa namanya, dia itu ada kayak apa ya, ada kebiasaan lama kan kalau jalan era ini. Ya kan? Penumpang kali ya dia ya. Hah? Iya. Iya, dia ada historical lama. Memang aku mantau dia sih kok, mantau dia. Cuma aku pikir-pikir ya memang dia ada histori lama gitu, sifatnya memang lama. Mantap. Kalau di sini emang ngamatin dari lama atau memang saat ini si Rahel ngelihat menarik juga nih era gitu? Baru minggu kemarin aku ini sih posting soal era ini. Mulai itu ya istilahnya notice gitu ya? Iya, baru notice. Aku posting juga di Instagram. Oh iya, startingnya. Tebak-tebak kan? Ditutup. Iya. Gitu. Era soalnya juga salah satu watchlist saya juga di sini. Oh. Mungkin era, terus kalau mungkin yang perbankan itu kemarin saya lihatnya yang mungkin agak berbeda ya. Lihatnya yang bukan big caps tapi potensinya juga lumayan. Syariah kan, BTPS gitu. BTPS. Ya. Ya sebenarnya secara BTPS itu kemarin ini deh kok yang aku dengar, dia kemarin itu sempat koreksi jauh karena ada uang nasabah hilang ya. Malah nggak sempat dengar sih, kalau yang saya dengar ya CKPN-nya cukup tinggi itu untuk misal yang menyediakan CKPN-nya emang dia udah apa dari tahun lalu memang dia tinggi. Tapi yang baru-baru ini tuh kedengar kenapa dia anjlok kemarin karena uang nasabahnya hilang. Gitu.